Halo teman-teman, kali ini saya akan bicara tentang relaksasi yang ada di lembaga keuangan, terutama yang ada di bank. Ya, sesuai judul yang ada di video saya ini, relaksasi rugi. Gimana kabarnya teman-teman? Masih tetap semangat ya, harus tetap semangat. Saya harap teman-teman semua kondisinya sehat semua dan masih semangat. Jangan pesimis ya, walaupun kondisi yang sangat sulit seperti ini, kita harus tetap semangat. Bahkan kita harus lebih bersemangat dan lebih ekstra bersemangat. Tidak lupa saya pesan kepada teman-teman juga selalu doa supaya selain kita sehat secara jasmani, kita juga secara rohani iman kita kuat. Ya, kalau kita iman kita kuat, tubuh kita sehat, kita bisa berpikir dengan jernih. Oke, kita langsung saja. 1 bulan yang lalu ya, Presiden Jokowi mengeluarkan himbauan ya, yang sekarang sudah ada peraturannya yang dikeluarkan oleh OJK. Jadi bank, lembaga keuangan dan leasing itu memberikan relaksasi bagi teman-teman yang punya kredit atau pinjaman di bank. Ya, pinjaman di bank ini macamnya kan ada banyak. Jadi teman-teman harus tahu ya. Jadi produk pinjaman di bank itu banyak sekali. Yang pertama mungkin teman-teman yang sudah sering tahu adalah pinjaman konsumtif. Pinjaman konsumtif ini terdiri dari KPR, terus kredit multiguna, seperti itu. Nah, yang saya bahas saat ini, yang akan saya bahas pertama yaitu pinjaman KPR atau pinjaman konsumtif, yang pinjaman dengan cara pembayarannya dengan cara cicilan. Kenapa rugi akan saya jelaskan. Jadi pinjaman 10 juta kurang 5 bulan, angsuran setiap bulan adalah 2 juta ya, yang terdiri dari bunga 500.000 dan pokoknya 1,5 juta. Nah, di beberapa bank saya mungkin bisa cerita karena saya juga punya pinjaman KPR di bank ya, yang kemarin saya juga ditawari oleh marketing banknya, Pak Bintang mau ikut relaksasi tidak? Relaksasinya gimana modelnya, saya tanya. Lalu mereka menjelaskan, jadi dalam 3 bulan ke depan saya akan diberikan kemudahan atau keringanan. Saya hanya bayar bunganya saja tanpa bayar pokok. Jadi selama 3 bulan. Wah, saya langsung waktu itu senang ya, kegirangan. Wah, lumayan ini, dari misalnya ya, dari pinjaman saya yang angsurannya 2 juta, saya cuma hanya perlu bayar bunganya saja selama 3 bulan, yaitu 500.000 ya. Biasanya saya harus nyicil bayar ke bank 2 juta, lalu saya diberi keringanan bayar bunga aja 500.000, seperti itu. Nah, tapi setelah waktu itu saya katakan ke marketingnya, oke, besok saya kabari lagi ya, saya coba hitung-hitung dulu, seperti itu. Saya pikirkan dulu ya. Oke, baik Pak. Setelah itu saya coba hitung-hitung nih, ini benar-benar menguntungkan atau tidak program yang meringankan ini. Setelah saya hitung, ternyata kalau posisi kita masih punya kemampuan bayar, ini sangat rugi. Tapi kalau kita benar-benar sudah habis, kita memang benar-benar sudah tidak punya kemampuan bayar sebesar jumlah angsuran normal, ya mau tidak mau kita harus ikuti program relaksasi ini. Nah, kenapa saya ngomong kalau kita masih punya kemampuan bayar normal kita ikut relaksasi rugi? Kalau teman-teman kredit di banknya itu baru berjalan
sebentar ya, baru awal, baru setahun atau 2 tahun, padahal tenor pinjaman teman-teman itu sampai 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun. Jika mengikuti program leksi ini, tambah sangat rugi. Karena kenapa? Porsi bunga yang dibayarkan itu pasti akan lebih besar daripada porsi pokok. Karena apa? Bank itu menganut perhitungan bunga secara anuitas. Jadi bayar bunganya dulu lebih besar, pokoknya lebih kecil. Seperti itu. Ya, oke. Setelah itu kita lanjut lagi. Nah, kalau misalnya kita bayar tanpa melakukan relaksasi, total yang harus kita bayar dalam 5 bulan adalah 10 juta. Tapi kalau kita melakukan ikut program relaksasi ini, 3 bulan kita membayar bunga saja, ya memang ringan, kita hanya bayar 500.000. Tapi kita bayar 500.000 ini tidak membayar pokok loh, tidak mengurangi pokok loh. Istilahnya malah Bapak Ibu teman-teman ini malah ketambahan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga 500, 500, 500. Jadi ada total penambahan bayar bunga ke bank sebesar 1,5 juta. Ya. Jadi kalau kita akumulasikan selama dari utang Bapak Ibu 10 juta ini normal, tapi kalau relaksasi total yang harus dibayar Bapak Ibu adalah sejumlah ini 11,5 juta. Jadi saya mau info ke teman-teman, bagi teman-teman yang masih mempunyai kemampuan bayar normal, tidak perlu ikut relaksasi. Karena apa? Sangat rugi. Ya, kalian ikut relaksasi hanya bayar bunga. Ya, jadi malah ketambahan bunga yang harusnya total kalian pinjaman ini 10 juta, tapi jika ikut relaksasi total pelunasannya jadi 11,5 juta. Ya, dan tenornya semakin mundur, yang harusnya hanya kurang 5 bulan karena ikut relaksasi jadi mundur 3 bulan, jadi total 8 bulan. Ya, harusnya lunas 5 bulan tapi malah mundur jadi 8 bulan. Ya, kalau mundur utangnya tambah sedikit ya nggak apa-apa. Lah ini mundur malah utang kita totalnya tambah gede. Karena apa? Ketambahan ini 1,5 juta per bulan hanya bayar bunga saja. Ya seharusnya dengan konsep seperti ini bank tidak rugi. Jadi masyarakat awam mungkin bingung ya pada saat Pak Jokowi bilang ya penangguhan angsuran selama 1 tahun, ya bank harus melakukan relaksasi. Wah, itu masyarakat awam sudah pada bingung semua. Nah terus kalau nggak pada bayar hutang gimana? Bank apa bisa hidup nih? Pada panik semua, pada takut semua. Nah, tapi setelah situasi mereda, relaksasi yang diberikan bank seperti apa? Wah, ini baru kelihatan titik terangnya. Nggak mungkin lah Pak Presiden mengeluarkan kebijakan tanpa berpikir panjang ya. Pasti Pak Jokowi juga memikirkan dampaknya juga. Setelah mengeluarkan kebijakan ini, bagaimana dampak di industri lain, khususnya keuangan. Ya, saya rasa untuk bisnis keuangan bank tidak dirugikan ya. Karena kenapa? Justru mereka mendapatkan tambahan ini bunga seperti itu. Ya, jadi mereka malah menambah keuntungan yang seharusnya dia itu dapatnya hanya 10 juta ya, atau kalau dihitung bunganya saja seharusnya dia hanya dapat pendapatan bunga saja sebesar 2,5 juta. Tapi jika teman-teman melakukan relaksasi, dengan adanya relaksasi ini bank malah terima pendapatan bunganya ini sebesar berapa ini? Ketambahan 1,5 sebesar 4 juta. Ya, jadi bank malah semakin untung. Ya, jadi ini relaksasi rugi khusus untuk teman-teman yang masih mempunyai kemampuan bayar yang normal. Ya, jangan lakukan relaksasi jika teman-teman masih punya kemampuan bayar normal. Ya, nah kalau memang teman-teman sudah tidak mempunyai kemampuan bayar normal, ya tidak punya duit sebesar 2 juta, ya udah mau tidak mau harus ngikutin program relaksasi ini. Ya kalau nggak ikut program relaksasi ini ya gimana?
Jadi kesimpulannya, menurut saya program relaksasi ini hanya khusus untuk teman-teman yang mempunyai bisnis yang terdampak COVID-19. Jadi kalau teman-teman bisnisnya masih jalan, masih bisa bayar angsuran normal, ya tidak perlu melakukan pengajuan relaksasi karena malah merugikan ya. Satu lagi, sebelum teman-teman melakukan pengajuan relaksasi, ditanya dulu yang jelas seperti apa. Setelah tahu modelnya seperti apa, teman-teman bisa menghitung dulu ya, apakah program relaksasi yang diberikan oleh bank itu benar-benar bisa membantu teman-teman atau malah teman-teman ini rugi dengan mengikuti program relaksasi ini ya.